Rabbi wa salamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang sederhana ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirillahi azza wa jalla wa jtinabi nawahihi sirran wa alaniyah. Dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Dan bisa jadi hari ini juga merupakan hari terakhir di bulan Sya'ban. Jika di sore nanti pemerintah melalui Menteri Agama memutuskan bahwa maghrib masuk pada tanggal 1 Ramadan, maka artinya bahwa bisa jadi hari ini adalah sekaligus hari terakhir di bulan Sya'ban. Dan insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang jauh-jauh hari telah kita tunggu kehadirannya. Kita tunggu kedatangannya. Bahkan sejak masuk bulan Rajab, sebagaimana yang telah ditauladankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa kepada Allah, bermohon, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas Ramadan maka kita tidak bisa lepas dari membahas salah satu rukun Islam, yakni puasa Ramadan. Puasa yang diwajibkan kepada seluruh orang yang beriman yang telah memenuhi syarat wajib dari puasa tersebut. Puasa merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang istimewa, sebab pahala puasa diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Allah yang akan memberikan langsung pahala puasanya kepada hamba-hamba yang berpuasa, tanpa ditanyakan berapa kali lipat dari pahala puasa tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af, al-hasanatu asyru amsalha ila sab'imi'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Rasulullah bersabda, setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya.
sesungguhnya puasa, kata Allah, adalah milikku, untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang langsung akan memberikan pahala puasa tersebut kepada hamba-hamba yang berpuasa. Inilah keutamaan dari ibadah puasa. Di lain hadis Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, dan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika ia berbuka, dan kebahagiaan kedua adalah ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Dia bahagia berjumpa dengan Rabb-Nya karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan pahala puasa itu kepada hamba-hamba yang melaksanakan puasa tersebut. Dan di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaca pada hadis tersebut agar kita dapat memperoleh keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan, maka setidaknya ada dua syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama adalah man shoma Ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan iman. Iman yang dimaksud adalah membenarkan segala semua balasan dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua adalah ihtisaban, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab artinya adalah tekad yang kuat, yakni seseorang berpuasa atas dasar kecintaannya pada pahala yang terkandung dalam ibadah puasa tersebut, dan juga atas kebaikan dirinya sehingga ia tidak merasa berat dalam melaksanakan ibadah puasa. Dengan ihtisab, maka seseorang akan menjalani hari-hari puasanya dengan riang, dengan gembira, dengan penuh sukacita. Bahkan ibadah puasanya ia sertai dengan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya. Ia sertakan dan ia tingkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah sunnah lainnya. Tadarus Al-Quran, qiyamul lail, salat tarawih, kunutnya, dan juga istighfar, salawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ihtisab, maka dia akan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan hari-hari dalam bulan Ramadan tersebut. Ini adalah dua syarat bagi kita jika kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Syarat yang pertama adalah imanan dengan penuh keimanan, dan syarat yang kedua adalah ihtisab, penuh dengan tekad dalam menjalankan puasa Ramadan tersebut. Kalau kita mendapatkan atau kita memenuhi dua syarat tersebut, maka di akhir hadis Rasulullah bersabda sebagaimana janji Allah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi," maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah nasihat dari Maulana Syekh Yusri Rusdi Gabar Al-Hasani. Dalam sebuah darasnya beliau menyampaikan, jangan sampai level puasa kita hanya sekedar menahan syahwat perut dan syahwat kemaluan di siang hari.
menjalankan puasa dengan hati kita, maka puasa kita akan rusak apabila kita lakukan perbuatan-perbuatan dosa ghibah, namimah, berbohong, memandang dengan syahwat, sumpah palsu, dan akhlak buruk lainnya. Sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab-kitab fikih bahwa ada dua pembatal puasa. Pembatal yang pertama disebut dengan al-mufattirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan kita diwajibkan untuk mengqadha menggantinya di luar bulan Ramadan. Dan pembatal yang kedua disebut dengan al-muhbitat, yaitu pembatal pahala puasa. Puasa kita sah, kita tidak perlu mengqadha dan menggantinya di luar bulan Ramadan. Akan tetapi pahala puasa kita tidak ada, pahala puasa kita batal. Inilah yang disebut dengan al-muhbitat. Jika kita tidak menjauhi perkara-perkara al-muhbitat ini, jika kita tidak menghindari perbuatan-perbuatan buruk ini, maka dikhawatirkan kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disabdakan oleh baginda Rasul dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, berapa banyak dari hamba-hamba yang melaksanakan ibadah puasa, laisa lahu min siyamihi, ia tidak mendapatkan secuil apapun dari ibadah puasanya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali yang dia dapatkan adalah lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala puasanya karena pahala puasanya batal lantaran dia berbuat perbuatan yang tercela tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita semua mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan bagi peleburan dosa-dosa. Hadirnya bulan Ramadan, marilah kita gunakan dengan sebaik mungkin. Marilah kita raih kesempatan hadirnya bulan Ramadan ini dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak, banyak maupun sedikit, dengan bergantinya tahun, dengan bergantinya waktu, kita pernah terjerumus atau tergelincir dalam perbuatan dosa. Oleh karenanya marilah kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan dengan sebaik mungkin bulan Ramadan yang akan kita hadapi ini dengan sebaik mungkin agar dosa-dosa yang